Ulun sudah sampai di makam Datu Sanggul, wisata religi Tangguh Banua Ujar di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Ulun hendak berziarah dari sana ke sini. Siapa Datu Sanggul ini? Apa kelebihan Sidin sampai Sidin ini dikunjungi banyak orang? Nah, kita coba takuni lawan juru peliharanya atau juru kuncinya, dan kita lihat apa aja siapa yang di dalam makam Sidin ini. Ini banyak bang orangnya. Nah, umpati ulun jejak guru. Nah, bila pian sampai masuk, andakan sandalnya di sini, maka sandal dilepas dulu, naik dulu, dilepas, dititipakan ke sini nih sandalnya. Nah, karena habis dititipakan sini, dibayari, sukarela aja bayarannya. Kita masukkan dulu dalam. Nah, ini ada juga pedagang. Nah, ini oleh-oleh. Siapa Mbah sudah berjalan nak nukar di sini wadahnya. Kelurungannya ini, nah kami mana Sidin. Nah, Sidin ini nukar banyu gesan penerang hati mungkin. Nah, di anak di sana kan, langsung dibayar. Nah, 4.000 harganya ya kah? Alhamdulillah, hari ini ulun bertamu lawan Guru Abdul Qadir. Inilah Guru Sidin, salah satu juru pelihara kubah ini, yaitu kubah Datu Sanggul. Ulun hendak bertakun lawan Sidin tentang kubah Datu Sanggul ini. Dengarkan kita sama-sama. Guru, ulun bertakun kubah Datu Sanggul, bisa lah dikisahkan. Jadi ini kubah Datu Sanggul ini, kalau Datu Sanggul ini beliau bukan orang asli Banjar. Beliau orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Jadi ke sini menurut riwayat yang dihabarkan oleh orang-orang tua kita dahulu, beliau datang ke Kalimantan ini, khususnya ke Pulau Borneo, untuk menuntut ilmu dengan Datu Suban, karena beliau ada mendapat isyarah dari mimpi. Mimpi ada orang tua yang mengatakan kalau ingin menuntut ilmu kesempurnaan, datang aja ke Pulau Borneo, ke Pulau Kalimantan. Jadi setelah Sidin datang ke Pulau Borneo, kemudian bertemu dengan Datu Suban, yang akhirnya jadi murid Datu Suban, berarti Sidin inilah. Setelah itu bang, apa kehidupan Sidin? Jadi setelah mencari ilmu kesempurnaan tadi, nggih. Jadi setelah sampai di Pulau Borneo, ya beliau bertemu dengan Datu Suban.
beliau berguru, menuntut ilmu. Kemudian ada amanah dari guru Datuk Suban. Kalau Datuk Sanggul ini supaya menetap aja di Kampung Muning di Desa Tatakan ini untuk menetap mukim di sini. Dan beliau mempunyai istri orang asli, orang Banjar. Di makam beliau itu ada dua. Jadi makam ada Datuk Sanggul dengan istri beliau, Siti Sarah. Jadi Datuk Sanggul ini ada bisi istri orang sini gitulah. Nggih. Kemudian Bang, istri Sidin di mana Bu Kubah? Sama di dalam. Oh, di dalam juga. Ada dua makam di sana. Dua makam. Sanggul, beliau dengan istri beliau. Adalah juriat anak-anak Sidin nih. Jadi menurut keterangan, nah orang-orang sini beliau tuh ada isian keturunan. Oke. Kemudian Pak, apa karomah Datuk Sanggul ini, bujur Sidin ini sejaman dengan Syekh Kalampayan, bisa lah pengen kisahkan itu. Jadi ini menurut kabar, Oke, cerita kabar. orang-orang, Oke. nah, dari orang-orang tua kita dulu, Oke. memang Datuk Sanggul ini menurut manakib beliau itu memang tidak ada catatan. Kalau kita ke Datuk Kalampayan, beliau kan punya catatan. Oke. Kalau Datuk Sanggul ini cuma kabar-kabar aja di masyarakat. Jadi beliau menurut keterangan, nah beliau ini satu masa, satu zaman dengan Datuk Kalampayan. Beliau bertemu dengan Datuk Kalampayan itu waktu di Mekah. Jadi Datuk Sanggul ini menurut kabar yang dihabarkan, setiap hari Jumat, nah beliau sembahyangnya ke Masjidil Haram ke Mekah. Jadi ada peraturan dari Raja Banjar, apabila orang laki-laki, nah orang laki-laki dewasa sudah tidak sholat berjamaah, sembahyang Jumat berjamaah, maka akan didenda. Menurut kabar, kisah-kisah itu Datuk Sanggul ini kena denda, sampai tinggal kincing atau panci, ujar ini orang Banjar ini, panci yang tertinggal. Jadi ujar istri beliau, nah Datuk Sanggul ini supaya sembahyangnya ke masjid. Jadi waktu sembahyang ke masjid itu, nah beliau ada keanehan-keanehan. Pertama, waktu ini di belakang sini dulu ada sungai. Nah, masjid awal-awal Tatakan ini di belakang sini. Jadi kebetulan hari hujan sebenarnya banjir nah dalam air sungai. Jadi orang berwudunya ke sungai, ke lanting. Nah beliau langsung berjemur wudunya. Mantap berjemur. Orang bingung. Nah itu timbul lagi naik lagi ke atas. Nah menurut riwayat itu anggota wudu aja yang basah, nah tangan, berarti baju ini kada basah, itu sejarahnya. Karamah Sidin hidup-hidup lah. Masya Allah. Karamah lainnya ada jualan dengarkan kisahnya Sidin ini kitab berencongnya, kitabnya itu nah yang berencong. Bisa lah ada kisahnya itu guru, riwayatnya. Jadi ini menurut orang-orang tua kita lah, sejarah dulu, Datuk Sanggul ini bertemu Datuk Kalampayan itu di Mekah. Waktu di Mekah itu, nah Datuk Sanggul tadi membawa kitab. Nah kitab itu lalu dibelah menurut kabar yang dihabarkan masyarakat sini, orang-orang tua kita. Itu kitab itu dibelah dua. Nah kitab direncong menggunakan kuku aja, nah dibelah dua. Biar amanat Datuk Sanggul itu kan, kalau hendak sebelahnya lagi menuntut ilmu, nah silahkan datang ke Borneo lagi ke Kerajaan Muning. Banjar. Ke Muning sini, Desa Muning kan masih Kerajaan Banjar, nah di Muning, Desa Muning. Amanat Datuk Sanggul ini pada Datuk Kalampayan sewaktu bertemu di Mekah. Nah, kalau ingin menyambung buku tadi, silahkan datang ke Muning. Jadi ini datang Datuk Kalampayan itu menurut riwayat orang-orang tua kita, beliau ke Muning. Beliau melalui jalan sungai. Jadi ke Marabahan, Margasari, jalurnya di belakang sini sungainya. Nah, ini datangnya. Sungai apa nih? Ini masih Sungai Tatakan di belakang. Sungai Tatakan, Sungai Muning. Jadi dari Margasari, nah sampai ke sini. Menurut sejarah itu waktu datang Datuk Kalampayan itu memang Datuk Sanggul ini sudah meninggal. Waktu itu meninggal beliau, orang-orang bilang kabar-kabar dari orang-orang tua kita itu beliau meninggalnya hari Jumat. Jadi Datuk Kalampayan sendiri yang mengapani, memandikan, mensolatkan, nah itu
talkinnya semuanya Datuk Kalampayan. Allah. Mungkin ada juga hubungan Datu Sanggul dan Datu Nuraya ini mungkin. Jadi awal sejarah menurut orang-orang tua kita Bahari, kitab Barincung itu kitab yang dipelajari Datu Sanggul tadi itu awal-awalnya dibawa dari Datu Nuraya. Datu Nuraya terus dipelajari Datu Suban. Nah, Datu Sanggul mengambil Datu Suban. Nah, jadi Datu Sanggul ke Kalampayan tadi, Datu Kalampayan. Isinya ilmu kesempurnaan tadi Kak Guru. Iya. Masya Allah. Guru anu lagi bisa kapian jelaskan ke sobat Banjarmasin Post News Video hikmah bila berziarah ke makam para tokoh-tokoh, guru-guru agama, wali-wali dan kubah Datu Sanggul nih. Hikmah. Ya. Pertama yang kita ambil pelajaran dari ziarah Datu Sanggul ini tentang beliau, kegigihan beliau menuntut ilmu. Beliau datang dari seberang, dari Sumatera ke sini. Niat beliau itu untuk menuntut ilmu. Nah, jadi kalau kita orang yang datang ke sini ziarah, nah kita mengambil tabarukan berkat sejarah beliau. Nah, supaya ditanamkan kita kecintaan kita kepada ilmu. Nah, bukan untuk di sini aja lah. Ilmu itu kita tuntut. Nah, kita kemana-mana untuk ilmu agama, untuk kebaikan kita menuntut. Terbuka hati kita untuk belajar ilmu agama. Yang kedua, beliau ini, beliau dari sejarah beliau itu orangnya pemurah. Pemurah. Yang ketiga, beliau itu beradaptasi dengan masyarakat. Beliau orang seberang, orang Sumatera. Beliau datang ke sini beradaptasi kebiasaan masyarakat. Orang berburu minjangan, beliau ikut. Orang punya sair-sair, beliau punya sair Saraba 4. Nah, beliau bisa berhubungan dengan masyarakat itu. Nah, melihat adat-adat masyarakat sini, beliau bisa adaptasi dengan bagus. Yang keempat lagi, beliau sangat sederhana. Maka sederhanaan beliau, ilmu beliau datang ke sini sudah alim, sudah berpengetahuan. Tapi di sini, beliau menyembunyikan karena untuk belajar ke sini. Nah, tawaduknya lah tinggi banget. Luar biasa nggih. Karena sebelum menurut sejarah, menurut kisah kita dahulu, sebelum datang ke Kalimantan, ke Borneo ini, beliau itu memang sudah alim, sudah menuntut ilmu, punya guru-guru di mana-mana. Alhamdulillah, sobat Banjarmasin Post News Video, ulun sudah banyak mendengar penjelasan soal Datu Sanggul ini dari juru pelihara kubah ini. Ternyata Sidin sudah generasi ketiga pemelihara kubah Datu Sanggul. Tapi Sidin hendak membawa kita pulang berkeliling, mana kubah Datu Sanggul ini dan apa kubah Datu Juriat Sidin, Kai Sidin yang memelihara. Ada di sini, umpati ulun di jejak guru. Silakan Guru. Nah, ini kubah kita nih kemana Guru? Kita masuk ke ke makam. Boleh masuk lah Guru. Oke. Nah, tadi mana beliau tadi kan ada dua makam dalam sini. Nah, ini makam Datu Sanggul. Datu Sanggul sini, nggih. Ini istri beliau. Istri beliau. Oh, jadi satu anu lah nggih. Nah, ini lakinya baturnya Datu Sanggul, ini beliau. Jadi nisan yang ada ini, nisan yang asli. Yang kayu nih. Yang kayu tadi yang sebelah, tapi ini sudah tapi yang sebelah sebelah, ya. Nisan bulat itu. Nggih, itu nisan asli beliau. Datu Sanggul. Ini istri beliau. Ini istri beliau. Nggih. Kepala Sidin di sinilah Guru. Sebelah sana kepala Sidin lah. Oh, nggih. Kaipian. Nggih. Mawardi bin Lasan. Kai Lasannya, Pak. Datu Lasan. Di mana sih makam? Di luar kompleks ini. Di luar kompleks lah. Masya Allah. Ini desa Tatakan lah Guru lah. Kecamatan Tapin Selatan. Kubur-kubur di lingkungan ini, Di lingkungan masyarakat, ini masyarakat. Ini berarti kubur muslimin kan? Kuburan muslimin. Muslimin. Terima kasih banyak Guru, ini ulun nih sudah
kawani berziarah ke makam Datuk Pian ini dan Kai Pian. Mudah-mudahan ulun ada hikmah dan manfaatnya bagi ulun, Amin. terutama bagi sobat Banjarmasin Pos News Video yang menyaksikan tayangan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Ulun terima kasih banyak. Mohon maaf ulun, minta rela, minta halal kalau ada kata-kata. Alhamdulillah ulun sudah tadi bertamu ulun guru, sudah berziarah jua. Guru Abdul Qadir itu salah satu keturunan juriat yang mengelola makam ini. Maka setelah ini sobat Banjarmasin Pos News Video, kita lanjutkan perjalanan jejak guru di tempat-tempat makam-makam kubah koramat atau wisata religi lainnya di Kalimantan Selatan. Umpati ulun